Polres Bangli, Bali berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dan persetubuhan yang terjadi di sebuah guest house di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Kasus ini terungkap setelah unit 4 Satreskrim Polres Bangli melakukan patroli dan mendapatkan informasi tentang adanya penginapan yang menyediakan pekerja seks komersial. Wakapolres Bangli, Kompol Wilajulin Endisa, Jumat 15 Agustus 2025 menjelaskan, pengungkapan ini bermula pada Jumat, 1 Agustus 2025, sekira pukul 17 WITA. Saat unit 4 Satreskrim Polres Bangli melakukan patroli dan menemukan adanya transaksi antara seorang laki-laki inisial KS dengan seorang wanita yang ada di aplikasi micet. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa KS telah melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut dengan imbalan sebesar Rp300.000. Dari hasil interogasi saksi-saksi, polisi mengarah kepada tersangka IWP asal Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, penjaga penginapan yang menampung dan memberikan tempat untuk memudahkan terjadinya perbuatan cabul. Sementara korban dalam kasus ini ialah YY, perempuan berusia 27 tahun asal Bandung. Tersangka IWP diamankan bersama barang bukti, termasuk 3 unit handphone, 2 buah kondom bekas pakai, 10 lembar tisu kering bekas pakai, dan uang tunai Rp300.000, ujar Wakapolres. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman penjara selama 3 sampai 15 tahun atau denda Rp120 juta sampai Rp600 juta. Atau Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000. Kasat Reskrim Polres Bangli, AKPI Gusti Ngurah Jaya Winangun, mengungkapkan bahwa motif tersangka melakukan tindak pidana ini adalah ekonomi. Udah di BAP, suami saya sudah bilang kalau dia itu di sana cuma bekerja, cuma menyerahkan kamar, tidak ada memperjualkan wanita dan lain sebagainya, tidak ada. Kan pas meronta-ronta nangis, saya dengar nggak bisikan, ada cewek ngomong gini, kasihan boknya, nanti kita bantu dengan secepatnya proses ini biar cepet, nanti hari Senin mungkin pakpurnya keluar. Sedikit pun hatinya tak bergetar tuh Kapolres loh, itu yang saya herankan. Tak bergetar hatinya itu loh, punya bahwa dia juga dilahirkan oleh seorang ibu gitu loh. Dan sekarang dia mengandung janin loh, yang persiapan lagi 1 bulan dia harus lahir. Tetaplah ke sana melihat kondisi suami biar nggak kepikiran tuh dengan kondisi gini. Tapi setiap malam tetap nangis. Iya. Kepikiran udah mau lahir, di mana lagi cari uang, suami ditahan. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali. Baru-baru ini Polres Bangli menahan seorang warga dari Desa Trunyan bernama Iwayan Purnawan. Beliau ini adalah seorang penjaga penginapan di Kintamani, Bangli, yang diduga menampung dan memberikan tempat untuk memudahkan melakukan perbuatan prostitusi. Nah, saat ini Purnawan sedang ditahan di Polres Bangli, dan terkait kasus ini di tengah-tengah kita dalam program Saksi Kata telah hadir istri dari Iwayan Purnawan, yakni Niloh Srinadi. Swastiastu. Swastiastu. Buluh. Menapi gatul nggih? Baik-baik. Sehat nggih? Astungkare. Nggih, tetap semangat demun ya. Semoga apa yang menjadi permasalahan bisa terselesaikan dengan baik nggih. Ya, astungkare. Nggih. Kemudian ada juga kuasa hukum dari Iwayan Purnawan, ini Pak Budi Hartawan, yang mendampingi istri Purnawan ya, selama ini mengawal kasus ini. Nah, Bu, saya panggil Ibu Niloh nih Ki. Iya. Nah, Bu mungkin bisa ceritakan sedikit suami Ibu kerja di penginapan tersebut sejak kapan atau sudah berapa tahun kira-kira mungkin? Setahu saya suami saya sudah lama di sana kerja. Dulunya dia kerja di restoran, di kopi, di tempat yang punya villa itu. Terus dia ditaruhlah di penginapan tersebut. Pas mulai COVID itu kan udah nggak ada tamu ya. Sudah nggak ada tamu, mungkin di restoran sepi, dia dipindahkanlah ke
villa itu, di penginapan itu ya, disuruh sebagai penjaga. Ya, sebagai penjaga. Nah, Bu Ilo sendiri sudah lama menikah dengan Wayan Purnawan ini? Baru aja, baru pas Mei ini, tanggal 9 Mei ya. 2025. Oh, baru nikah nggih. Baru. Sekarang kayaknya sedang mengandung kan? Iya, sudah dia lagi mengandung 8 bulan. Beberapa minggu lagi udah mau launching. Oh, dan dalam kondisi hamil mengandung anak pertama nih nggih. Sekarang tertimpa kasus seperti ini, suaminya ditahan di Polres Bangli. Iya. Gimana menurut Ibu ini penangkapan atau penahanan terhadap suami Ibu yang disangkakan bahwa menampung atau menyediakan tempat untuk perzinahan atau prostitusi di penginapan tersebut, dan juga ada dugaan menjual orang. Gimana Ibu melihat ini? Yang saya tahu kalau suami saya itu tidak pernah menjual orang, tidak pernah menjual orang dan tidak pernah menampung orang. Kan wajar ya kalau orang bekerja di sana, kalau orang mau nginep pasti dibolehkan lah. Kenapa tidak? Kan dia mencari nafkah untuk saya. Seperti itu yang saya tahu. Jadi setahu Ibu bahwa suami Ibu di sana bekerja sebagai penjaga gitu ya? Iya, penjaga. Jadi, kalau ada tamu menginap ya diizinkan gitu? Iya, diizinkan. Jadi sepengetahuan Ibu dan keyakinan Ibu bahwa suami Ibu tidak pernah melakukan itu, menjual orang? Tidak pernah. Ya dalam bahasanya mungkin dia mucikari gitu ya? Tidak pernah. Saya setiap hari bersama suami saya dan saya tahu dia tidak pernah. Nah, waktu penggerebekan itu Ibu tahu atau suami Ibu ada di lokasi? Tidak, kebetulan saya pas waktu penggerebekan saya ada di Denpasar, di Sanur, kan ada festival layangan. Saya ke sana melalui sama suami saya. Terus udah kata tamu saya yang menginap di sana, pas ditelepon udah jam 9 malam. Pas saya masih di sini. Di Sanur? Di Sanur, katanya mereka digerebek. Diteleponlah oleh pihak polisi, katanya digerebek. Terus dibilanglah sama suami saya, oh tunggu, iya nanti saya ke sana. Terus ditanya lagi lewat telepon, kenapa bisa tamu saya digerebek Pak, apa salahnya? Ya kita jelasin di sini gitu. Oh, yang nelpon ini dari kepolisian? Iya, terus meluncurlah dari Sanur langsung ke sana. Dari tamu yang menyewa itu sempat nelpon suami Ibu waktu di Denpasar karena digerebek itu? Pas setengah 1 di WA aja. Dibilang digerebek gitu? Iya, sama yang cowok. Terus polisi juga menyampaikan gitu? Iya, terus polisi juga menelpon langsung menyampaikan meminta suami Ibu untuk datang gitu? Iya, untuk datang ke sana. Ke penginapan itu? Enggak, ke Polres Bangli. Oh, langsung ke Polres Bangli? Iya. Kan mungkin suami saya bertanggung jawab ya atas tamu, kan mungkin gitu inisiatifnya gitu. Jadi malam itu dari Denpasar langsung menuju ke Polres? Iya, langsung menuju ke Polres. Sudah ditahannya mulai kapan? Pas tanggal 1 itu baru di BHP. Suami saya diminta menjadi saksi dulunya. Iya, kan udah dijelasin sama suami saya kalau di sana dia cuma bekerja. Sampai jam 4 subuh tuh terus dibulak-balik. Apakah kamu ada menjual orang? Tidak. Udah dijelasin secara detail, tidak ada. Ibu waktu itu ada di sana juga? Mendampingi suami, karena saya tahu suami saya lugu orangnya. Terus sampai jam 4 subuh kami dibolehkan pulang dulu. Tapi ada Pak polisi yang bilang kamu harus ke sini jam 10 kan gitu. 10 pagi gitu. Ya, 10 pagi. Terus ditawarlah sama suami saya. Jangan deh Pak, jam 10 kasihan istri saya loh, belum dapat istirahat dari tadi malam kan gitu. Oke, kalau begitu sampai jam 12 saja. Meluncurlah saya ke sana jam 12, sampai sana jam 1. Pas sudah menyampai sana jam 1, belum di PHP, diamin aja dulu. Terus kalau udah malam nih, udah mulai malam, menjelang jam 9, pokoknya udah menjelang malam, baru lagi di BHP ulang. Sampai subuh lagi. Sampai subuh lagi, habis itu udah sampai subuh.
udah di BAP, suami saya sudah bilang kalau dia itu di sana cuma bekerja, cuma menyerahkan kamar, tidak ada memperjualkan wanita dan lain sebagainya, tidak ada. Dia cuma menyerahkan kamar. Terus tiba-tiba kan mungkin suami saya melihat saya dengan keadaan hamil besar, dia menangis, menanyakan, kenapa sih Pak, kok saya yang diginiin, apa salah saya, kasihan loh istri saya sedang hamil besar, tiduran di ruang tunggu di sofa itu, saya tiduran karena kondisi sudah capek, 2 hari kan saya di sana di BHP suami saya. Terus pas saya mendengar, kamu loh diginiin sama kanit tempatnya, saya tahu kamu tidak punya apa-apa, saya akan membantu kamu. Kan udah suami saya lugu tuh, dia percaya. Jawabannya seperti ini. Suami saya sambil nangis, saya juga nangis. Karena kondisi udah capek, tahu kan saya mengkondisikan diri ini hamil besar, nggak boleh banyak pikiran kan gitu. Pokoknya gimana caranya biar tetap tenang, tapi nggak bisa, udah capek, udah nangis berdua. Setelah itu di BHP dibilang seperti itu, iya Bapak akan membantu kamu Pur. Jawabannya seperti ini. Ya kan suami saya mungkin sama saya, oh ya mungkin ini kita udah dibantu, mungkin belumlah dikatakan kalau suami saya sudah menjadi tersangka. Percayalah kita berdua. Ini disuruh jawab sesuai dengan keinginan dia. Ya, udah oke ya gitu. Keluarlah dari ruang BHP itu, lagi duduk di ruang tunggu nangis dia berdua karena sudah capek kan, udah sampai subuh lagi toh, udah capek. Terus nangis-nangis, saya lah dipanggil sama penyidik cewek sama cowok. Ibu kesini dulu. Iya Bu, kenapa? Ini ada surat pemberitahuan keluarga bahwa pulang ya. Kenapa? Si Pak Purnya dalam jangka penyelidikan gitu. Belum, dia tidak bilang kalau si Pur itu udah menjadi tersangka. Dan akan ditahan gitu. Iya, ya. Terus disuruhlah diajukan kertas itu langsung dilipat, tidak diarahkan tolong baca dulu, tidak ada diarahkan seperti itu, langsung didata tangan di sini aja, kasihan loh istrinya udah malam. Gitu. Pak Purnya disuruh tanda tangan langsung. Iya langsung. Pak Purnya mau kan dikira kita udah mau pulang, udah nggak mungkin udah nggak di sana lah, udah pulang lah kita gitu kan, selesai lah kita kan udah capek juga, kasihan mungkin lihat saya lah yang seperti ini capek gitu. Terus pas sudah selesai itu langsung diginiin, kan saya kondisinya masih nangis juga itu. Si Pak Pur harus di sini, tidak boleh pulang. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya, cuma ibunya aja yang pulang. Udah subuh loh saya digituin sendiri, pulang. Terus saya nggak mau pulang, saya mau di sini tetap mendampingi suami. Nanti kalau saya pulang sendiri saya malah kepikiran, kasihan loh kandungan di dalam begini saya, kan saya tidak boleh banyak pikiran, saya bilang itu. Diam dia dulu semuanya, terus lagi nggak boleh Bu, nanti kita yang disalahkan gitu katanya sama atasan. Enggak, saya nggak mau pulang, pokoknya saya mau di sini mendampingi suami saya sampai kapanpun, saya bilang seperti itu. Terus datanglah kanitnya bilang gini, sama ada yang mengantar tuh dari pihak manajer di sana juga. Kamu itu harus pulang katanya loh. Nanti kamu mau diteleponin semua prabekel, klien, biar ini tidak menjadi masalah besar meremet-remet. Ayo kita pulang. Aku digituin kan. Tapi saya tetap mengotot nggak mau pulang di sini aja, menjaga suami. Saya tahu suami saya lugu. Saya tidak bisa pisah sama suami dengan kondisi hamil besar seperti ini. Kasihan bayinya. Saya tetap ngotot seperti itu. Tapi saya juga tetap ditekan pulang. Nanti diteleponin semua klien dan lain sebagainya, nanti semakin membesar masalahnya, gituin kan. Ya udah diginiin sama suami, pulang aja loh, kasihan bayinya, nanti saya nggak mau pulang, mau di sini aja nampingin kamu, pulang aja biar nanti masalahnya nggak terlalu besar. Oke, saya pulang dah. Setelah dibujuk suami nggak? Ya, setelah dibujuk suami. Terus tapi saya nggak lihat mukanya sih, saya cuma kan pas meronta-ronta nangis. Saya dengar nggak bisikan, ada cewek ngomong gini, kasihan Boknya, nanti kita bantu dengan secepatnya proses ini biar cepet. Nanti hari Senin mungkin Pak Purnya keluar,
ada juga ngomong seperti itu, kan saya percaya karena saya dengan bodohnya sama suami. Oh mungkin benar suami itu dari saya. Orang polisi ngomong gitu. Iya, nanti hari Senin mungkin dia keluar gitu. Jadi waktu suami ibu mau ditahan itu nggak ada penjelasan jelas ya bahwa akan ditahan, tapi Nggak ada. justru akan diberikan Surat, pulang iya. untuk keduanya ya. Ya kemungkinan dari kami berdua. Ya, pulang ya, berdua ya, karena tetapi kan ternyata pada kenyataannya suami disuruh tetap di sana, Iya. hanya ibu yang disuruh pulang gitu nggih. Seperti itu. Nggih. Berarti berapa hari sempat di Polres ke ibu mendampingi dua suami? hari, Dua harian, tanggal nggih. 1 sama tanggal 2 Agustus malam. itu sampai malam sampai subuh. Akhirnya pulangnya baru subuh ya, berarti tanggal Iya. sudah tanggal 3 nih kaki. Iya, sudah tanggal 3. Gimana perasaan ibu waktu akhirnya harus meninggalkan suami dan akhirnya harus pulang sendiri gitu? Dia merasa sedih, merasa kepikiran lah kan. Menurut saya suami saya itu nggak bersalah, nggak seperti yang di BHP itu. Apakah kamu ada menjual wanita? Tidak. Apakah kamu yang mempunyai tempat? Tidak. Apakah kamu mendapatkan uang dari cewek-cewek itu? Tidak. Kan suami saya cuma menyerahkan kamar dan kunci kamar. Yang penting tidak membuat kerusuhan lah, kan memang seperti itu. Iya. Sejauh mana ibu Lon yang mengenal suami ibu? Dari pertama kali kenal, mungkin dari pacaran dulu sampai akhirnya menikah. Apakah memang suami ibu memang orangnya yang lugu gitu, polos? Memang lugu, iya saya tahu. Memang orangnya tatoan tapi dia lugu, dia menurut perkataan orang gitu. Pak tahu kan ada kan orang yang seperti itu. Ya orangnya memang lugu pokoknya. Sudah lama kenal suami ibu? Sudah lama, kan saya satu Banjar? Iya, satu Banjar. Udah lama banget. Udah pacarannya? Udah dari kecil lah, karena ada hubungan keluarga juga ya. Udah tahu gerak-geriknya, udah sering lah ajak, walaupun nggak pacaran dari dulu kan udah sering ajak gitu, orangnya mudah diginiin. Jadi bahwa ibu sangat yakin bahwa suami ibu tidak sampai memperjualbelikan orang gitu nggih? Sangat yakin 100%. Masih saya setiap hari bersamanya. Nah ini kan berdasarkan keterangan dari polisi Polres Bangli waktu rilis kemarin kan itu ada barang-barang bukti yang disangkakan kepada suami ibu. Iya, itulah yang saya mau pertanyakan. Kenapa katanya itu suami saya yang punya barang buktinya, seperti tisu itu kan, seperti alat-alat apa namanya itu, kondom dan yang lain. Makanya saya kaget dengar dari berita itu. Lah kenapa suami saya yang dibilang memakai cewek ini? Padahal kan suami saya ajak ke sini nonton layangan ke Denpasar, nggak di sana membuat seperti itu. Ibu pernah nggak mungkin membaca WA atau pesannya dari chatannya suami ibu gitu? Sering ya? Iya. Memang tidak pernah ada? Tidak pernah. Iya, artinya yakin bahwa yakin 100% ya. Nah Pak Budi ini kembali keterangan dari Pak Budi, mendengar dari penjelasan dari istrinya tadi. Betul. ya sangat ya kami turut prihatin ya, apalagi dalam kondisi sedang hamil seperti ini. Gimana Pak Budi melihat ini? Kalau kita melihat dari sisi yuridis hukumnya apa ya, yang pertama kita kan ada misi sosial. Ya, misi sosialnya di mana kita bisa lihat seorang ibu dalam kandungan, dia mengandung gitu ya. Alangkah ironisnya kalau seorang pejabat tinggi negara, khususnya di wilayah hukum Polres Bangli, tidak melihat kondisi sang ibu ini gitu loh. Kenapa sih tidak diberikan permohonan penangguhan penahanan yang ditantangani oleh si Ilo sendiri, gitu, dengan keterangan dari bidan bahwa dia itu kondisinya tidak membaik gitu ya, tidak membaik, dan saya dampingin terus dia pada saat dia melakukan pemeriksaan bersama keluarganya loh. Bersama keluarganya kita ingin cek visum tentang kondisi ini. Kita kan ingin cari dokumen yang valid untuk bisa melakukan permohonan penangguhan gitu. Nah, kita malam itu datang ke keluarga, udah ajak dia ke bidan, cek bidannya yang memang khusus menangani dia. Kondisinya memang benar-benar sangat memprihatinkan sang janin, ya dia. Nah, oleh karena itu hari itu saya membuat surat penangguhan penahanan.
hari itu loh dengan kondisi yang tidak sehat Niki, dan dia jatuh kemudian nangis ya, histeris kita melihat seorang ibu seperti itu ya. Kita lahir dari seorang ibu loh gitu, sekarang kita melihat dia itu adalah cikal bakal menjadi ibu dan anaknya akan menjadi cikal bangsa kita gitu loh, generasi penerus kita. Jadi di surat penangguhan itu disampaikan kondisi dan ditantangkan oleh istrinya. Semua valid lah. Sedikit pun hatinya tak bergetar tuh Kapolres loh, itu yang saya herankan. Tak bergetar hatinya itu loh, punya bahwa dia juga dilahirkan oleh seorang ibu gitu loh. Dan sekarang ini mengandung janin loh, yang persiapan lagi 1 bulan dia harus lahir. Di mana sih kebijakan seorang pemimpin kalau sudah seperti itu kondisinya gitu loh? Dari kanitnya kah, dari kasatnya kah, petingginya di sana. Lihat ya seorang ibu ini loh, kita lahir dari ibu loh. Itu manusiawinya loh Pak, sosialnya di situ saya. Ternyata kita punya tanda tanya loh. Pejabat sekarang itu sedikit sekali punya hati melihat seseorang yang dalam kondisi yang seperti ini gitu loh. Ya, mudah-mudahan nanti setelah melihat situasinya bisa tersentuh kalau punya hati Pak. Ya doh, kalau dia yakin pada dirinya lahir dari seorang ibu gitu loh. Tapi kalau tidak, ini menjadi tantangannya loh buat kita sebagai warga negara Indonesia yang semuanya akan terlahir dari ibu gitu loh. Nah, terkait dengan kasus ini kita sudah mengajukan permohonan Pak. Dan apa yang dikatakan tadi benar adanya. Benar adanya. Chatnya Pur yang dibaca tidak ada dia jual jajan. Tidak ada. Chatnya juga dia tidak ada menyediakan fasilitas. Ya, keluguan ini kenapa tidak dihargai dan tidak dihormati gitu loh. Ini yang saya sangat sayangkan gitu. Kita punya hati loh. Ya, sangat kita sayangkan pejabat-pejabat sekarang itu tidak peduli dengan kondisi yang dia lihat. Bahkan dia itu cara Bali ini meguyang di depan tahanan, di depan kantor rumah sel, melihat saling berpegangan tangan dengan suaminya, akan melepas dia akan pulang. Bagaimana mirisnya Pak ya? Nah mudah-mudahan gitu, dia juga mendapat karma yang sama. Gitu. Mudah-mudahan siapapun yang melakukan hal seperti itu, dia akan mendapat karma yang sama di kemudian hari, entah dengan generasi dia akan bisa mendapatkan hal itu. Saya kasihan si ibu ini. Gitu. Nah itu yang saya tanggapi dari apa yang dia sampaikan gitu ya. Kita misi sosial. Kalau lihat dari yuridis hukumnya dia sudah katakan suaminya tidak pernah menjual, suaminya tidak pernah menyediakan. Nah ini kan dari kepolisian sendiri bahwa yang dinyatakan sebagai korban ini kan si perempuan ini kan, ya perempuan yang micet ini. Dari si perempuan ini selaku korban tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi Pak Purnawan ini. Sesuai keterangan mereka ya Pak ya, sesuai keterangan si yang dikatakan sebagai saksi korban gitu ya. Yang awalnya suaminya ini bilang sebagai saksi disuruh nandatanganin BAP, berita acara penangkapan. Tapi di dalam berita acara penangkapan dia ditangkap. Tapi yang disampaikan oleh yang diketerangkan tadi oleh si Iloh ini bahwa dia dibilang sebagai saksi, tanda tangan ini sebagai saksi. Dia lega mau menandatangani. Ternyata kan ada pembohongan, ada kriminalisasi lagi di situ. Ya dong? Nah sekarang apa tugas dan sanksinya orang-orang yang seperti itu, oknum yang seperti itu. Nah ini sekarang kan kembali ke Panglima Hukumnya di wilayah Polda Bali. Jadi saya bilang tadi bahwa korban ini yang si perempuan micet itu sendiri tidak ada keberatan ya. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi tindak lanjut apa yang saya sampaikan ini, bahwa Pur itu tidak berbuat seperti itu. Nah kemudian yang jual jajan melalui micet ini, dia sendiri yang melakukan perbuatan hukum. Dia sendiri yang memesan seseorang untuk datang ke tempat itu. Kan bukan Pur yang memesan, bukan Pur yang menjual. Lalu mana sangkaan pasal yang disangkakan itu benar? Gitu lah, Pak. Nah oleh karena itu saya mengajukan permohonan penangguhan. Tidak mendapat tanggapan. Sama sekali. Gitu. Nah kalau Ibu Niloh ini harapannya seperti apa nanti ini setelah kasus ini berjalan, sekarang suami ibu ditahan dalam kondisi ibu sedang mengandung ini? Harapan saya yang paling besar, keluarkanlah suami saya, kasih dia mencari nafkah. Terus saya gimana caranya cari nafkah dengan keadaan hamil besar gini loh. Dia nggak punya saudara, cuma dia sendiri aja. Saudara sendiri nggak? Iya, anak satu-satunya dan orang tuanya juga lagi sakit-sakitan. Baru habis operasi prostat nih. Iya. Kalau Ibu Niloh sendiri sebelumnya apakah bekerja atau gimana? Enggak, mengantar ibu jualan sayur dulunya pas masih remaja. Iya. Setelah menikah sebagai ibu rumah tangga di kampung ya. Nah mungkin kan sudah mengajukan penangguhan penahanan nih.
Nah, kan belum ada respon dari Iya. kepolisian, ini seperti apa nih? Itu sangat kecewa. Saya maunya suami saya pas itu udah diberikan pas udah Ajukan. udah mengajukan penangguhan. Terus saya sudah menunggu tidak ada respon apapun. Sangat-sangat kecewa dengan kondisi saya seperti ini. Jalan aja loh sekarang saya udah susah. Bahkan yang terbaru kan kabarnya dari kepolisian minta perpanjangan penahanan. Iya. Ibu udah tahu? Udah tahu. Ditelepon sama suami. Tapi itu kan tergantung suami, kalau dia emang salah, ya mungkin dia yang begini. Kalau dia emang tidak salah kan nggak mungkin dia mau memperpanjang tanda tangan itu ya. Gitu. Ya suaminya nelpon pakai handphone siapa? Petugas. Petugas. Oh, petugas. Jadi justru disuruh menandatangani perpanjangan gitu. Iya. Sudah ada informasi dari suami apa itu ditandatangani atau belum? Belum ditandatangani. Iya. Belum tahu, soalnya kan gini, kan nggak ada komunikasi kan. Di sana boleh besoknya Selasa sama Kamis. Jadi sejak ditahan, ibu lo belum sempat besok? Udah kesananya udah. Tetaplah kesana melihat kondisi suami biar nggak kepikiran tuh dengan kondisi gini. Tapi setiap malam tetap nangis. Ibunya tetap nangis. Iya. Kepikiran udah mau lahir, di mana lagi cari uang, suami ditahan. Surat pengajuan nggak diturun-turunin. Ya mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ya, karena istrinya sedang akan mau melahirkan gitu ya. Harapan ibu lainnya mungkin terhadap kondisi ini, Bu, gimana? Pokoknya harapannya suami bebas. Kasihan saya, kasihan dia juga, kasihan orangnya. Artinya harapannya kasus ini tidak berlanjut. Iya, tidak berlanjut. Ya, seperti yang disampaikan Pak Budi selaku kuasa hukum kan berharapnya bisa RJ ya, restoratif justice itu diselesaikan dengan secara damai kekeluargaan kita gitu. Iya, benar. Ya, sangat ironi ya dengan kondisi istrinya yang sedang mengandung. Kita berharap sekali lagi ini kasusnya bisa sesuai harapan dari istrinya dan juga kuasa hukumnya bisa diselesaikan dengan damai. Ini kira-kira lagi 1 bulan ya Ibu akan melahirkan ya? Lagi 1 bulan. Waktu besok kemarin ada sempat komunikasi atau ngobrol seperti apa dengan suami? Ya paling ngobrolnya simpel-simpel aja, jaga kesehatan, jaga dedek bayi, ingat jaga ibu dan bapak di sana. Kamu tahu dia sakit. Kalau udah nggak punya bekal, janganlah kesini, digituin aja. Berarti kontrol kan ini kan sudah mendekati lahir, biasanya kan kontrol ini kan lebih intens ya? Iya seharusnya. Tapi gimanain, maunya didampingin suami tapi nggak dikasih penangguhan. Sangat sedih banget. Berarti belum sempat kontrol lagi kan? Belum. Terakhir Biasanya kontrol sama saya, sama iya, terakhir bapaknya, sama Pak Jerunya, keluarga. sama keluarga pas kemarin tuh. Kontrolnya di puskesmas di Kintamani? Di rumah bidan. Iya, rumah bidan langsung. Ya. Oh, iya. Tanggal kontrolnya kalau nggak salah tanggal 26 ini. Biasanya setiap bulan. Setiap bulan sekali gitu. Iya. Dari selesai. Sudah ada APL-nya? Sudah tanggal 25 bulan depan dah. Kalau tanggal APL-nya. Iya. Pak Jero, ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, yang pertama saya minta kepada aparatur penegak hukum, ayo loh duduk bersama, kita selesaikan persoalan ini. Siapa yang menjamin keselamatannya istrinya Pur ya? Orang tuanya sakit, saya ke rumahnya kok. Ya masih sedang dalam proses rawat jalan. Prostatnya, ibunya udah tua. Ya. Nah, jamin nggak itu keselamatannya anak ini gitu, ibu ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Dan kedua, tidak ada mata pencaharian lain yang sekarang udah syukurnya dari keluarga-keluarga ini urunan untuk bisa mereka berjalan sesuai dengan harapan. Jadi sekali lagi saya berharap kepada petinggi di wilayah hukum Polda Bali, kemudian di Polres Bangli,
mari kita duduk bersama, carikan solusi yang terbaik, izinkan Pur itu pulang sesuai dengan koridor hukum yang ada, kan gitu ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kalau memang si Pur itu ada kesalahan di mananya, ayo kita duduk bersama, kan gitu. Kalau tidak, mari kita selesaikan. Sederhana sih sebenarnya kasus ini. Janganlah tekan batinnya si seorang ibu ini akan berpengaruh terhadap janin yang ada di dalamnya. Kita kan itu persoalannya, bukan apa gitu. Nah, mudah-mudahan melalui media Tribun Bali ini ada penyelesaian sehingga media ini akan bermanfaat bagi orang banyak dan masyarakat umum. Harapan saya itu. Bu, lo ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Cuma saya serahkan semuanya pada Pak Mangku biar bisa menuntaskan ini semua. Saya cuma bisa harapan cuma dia. Astungkara, Tuhan berkati. Astungkara. Ya pastinya berharap bapaknya bisa bebas gitu. Berharap banget. Dan kasusnya tidak berlanjut kan biar bisa juga mendampingi nanti saat melahirkan. Baik, Tribuners Semeton Tribun Bali, demikian obrolan saya bersama istri dari Purnawan, Nilo Sri Nadi, kemudian juga dengan kuasa hukumnya, Pak Budi Hartawan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.